Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Miss Roro. Ya, kali ini Miss Roro akan menjelaskan mengenai laporan hasil pengamatan. Pelajaran Bahasa Indonesia kelas 6 tema 1 yang berjudul Selamatkan Makhluk Hidup. Tujuan pembelajaran materi kali ini adalah ada 5, yaitu siswa dapat memahami laporan hasil pengamatan. Kemudian yang kedua, siswa mampu menyajikan laporan hasil pengamatan. Yang ketiga, siswa mampu mengidentifikasi informasi penting laporan hasil pengamatan. Yang keempat, siswa mampu menyimpulkan laporan hasil pengamatan. Dan yang terakhir adalah siswa mampu menilai kesimpulan laporan hasil pengamatan. Ya, kita langsung saja, yaitu laporan hasil pengamatan kali ini meliputi apa saja pembahasannya. Yang pertama adalah menulis, menyajikan, menyimpulkan, dan menilai. Nah, langsung yang pertama, menulis laporan hasil pengamatan. Untuk membuat sebuah laporan hasil pengamatan, maka kita harus melakukan kegiatan pengamatan atau penelitian terlebih dahulu. Ya. Nah, apa sih Miss laporan hasil pengamatan? Nah, laporan hasil pengamatan adalah tulisan hasil dari sebuah pengamatan secara langsung berdasarkan fakta untuk menginformasikan kepada orang lain. Miss Roro akan memberikan contohnya. Nah, ini ada gambar di sini wilayah tempat tinggal seorang siswa kelas 6 SD Pisangan Timur yang bernama Raihan Ahmad. Dia telah melakukan pengamatan. Nah, ini dia. Apabila kalian ingin mengadakan pengamatan, maka kalian harus mengetahui dulu bagian-bagian laporan hasil pengamatan. Apa sih bagian-bagiannya? Nah, ini. Nah, pertama itu adalah nama pengamat. Yang kedua, nama kegiatan. Kemudian yang ketiga, lokasi kegiatan, waktu kegiatan, objek pengamatan, hasil pengamatan. Nama pengamat ya, namanya siapa yang mengamati. Kemudian nama kegiatannya apa? Apa yang akan kalian kerjakan? Apa yang kalian akan amati. Nah, kemudian lokasinya. Lokasi kegiatan berarti tempatnya, tempat kegiatannya di mana. Kemudian waktunya itu hari, tanggal, kemudian pukul berapa. Kemudian objek pengamatan. Apa sih yang menjadi objek yang kalian amati itu apa? Nah, kemudian hasil pengamatan ya, hasil dari pengamatan itu redaksinya atau paparannya atau penjelasannya ya. Biasanya kalau misalnya laporan hasil pengamatan itu ya minimal 2 paragraf lah. 2 paragraf ya. Nah, ini berikut adalah contoh laporan hasil pengamatan yang dilakukan Raihan Ahmad di wilayah lingkungan tempat tinggalnya. Ini contohnya, laporan hasil pengamatan. Ya, nama pengamat adalah Raihan Ahmad. Kemudian nama kegiatannya pengamatan lingkungan sekitar tempat tinggal masa PPKM darurat. Kemudian lokasi kegiatannya Pisangan Timur, RT 02 RW 04 Ciputat. Waktu kegiatannya hari Minggu 18 Juli 2021 pukul 9 sampai pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Objek kegiatannya apa? Aktivitas warga di masa PPKM darurat. Kemudian hasil pengamatan. Hasil pengamatannya di sini, pemerintah memberlakukan masa PPKM darurat dikarenakan korban pandemi COVID-19 masih tinggi, terlebih lagi di wilayah Jawa dan Bali. Sama halnya di tempat tinggalku, daerah Pisangan Timur, RT 02, RW 04 Ciputat. Diberlakukan pula PPKM darurat, walaupun wilayahku tidak termasuk ke dalam zona merah. Nah, di wilayah tempat tinggalku, alhamdulillah warga tidak ada yang terpapar COVID-19. Warga sangat patuh terhadap protokol kesehatan. Warga berdiam diri di dalam rumah, semua aktivitas dilakukan di dalam rumah. Sesekali terlihat ibu-ibu yang keluar rumah untuk keperluan yang sangat penting, yaitu pergi ke warung, guna memenuhi kebutuhan sehari-hari. Walaupun warung yang dituju dekat dengan rumah, namun tetap mematuhi protokol kesehatan. Warung menyediakan tempat cuci tangan dan tidak akan melayani warga yang tidak memakai masker. Nah, itu adalah contoh dari pengamatan yang dilakukan oleh Raihan di lingkungan tempat tinggalnya. Nah, teman-teman,
ketika kalian sudah menulis sebuah laporan hasil pengamatan, maka kalian secara otomatis sudah menyajikan laporan hasil pengamatan yang akan kita bahas nomor 2 ini. Ya, ketika kalian sudah menulis, maka kalian sudah bisa menyajikan karena telah melakukan pengamatan. Lain halnya bila kalian belum mengamati suatu objek pengamatan, maka kalian bisa membaca atau mencari informasi untuk menyajikan laporan hasil pengamatan, hasil dari teman kalian atau dari sebuah laporan hasil pengamatan lainnya. Nah ini ya, ada keterangan di sini ketika kalian sudah menyelesaikan penulisan laporan pengamatan, maka secara otomatis kalian sudah bisa menyajikan laporan hasil pengamatan karena kalian sudah mencantumkan informasi yang didapat dari pengamatan atau penelitian, yaitu berupa informasi tentang suatu objek atau kejadian yang diamati. Ya, bagian-bagiannya yang tadi sudah Miss Roro sebutkan. Nah, ini sekelumit saja, yaitu meliputi waktu, tempat, hingga proses ya. Ini maksudnya waktu ya. Nah, bila kalian ingin mendapatkan informasi dari sebuah laporan hasil pengamatan, maka kalian bisa menggunakan kata bantu tanya, yaitu apa, di mana, siapa, mengapa, bagaimana, dan berapa. Biasanya disingkat dengan adik simbaber. Nah, kemudian jawaban-jawaban yang diperoleh dari kata bantu tersebut bisa kalian susun menjadi sebuah paragraf. Nah, sebuah paragraf itu nanti yang disebut dengan informasi atau hasil dari pengamatan ya. Lanjut. Nah, tadi sudah menulis, menyajikan. Nah, sekarang adalah menyimpulkan. Bagaimana langkah membuat kesimpulan laporan hasil pengamatan? Nah, ini dia. Yang pertama adalah membaca teks dengan seksama. Ketika kalian akan menyimpulkan laporan hasil pengamatan, hasil dari kalian tadi yang kalian tulis, terus kemudian sudah kalian sajikan, maka kemudian kalian akan menyimpulkan. Bagaimana cara menyimpulkannya? Yang pertama adalah membaca teks dengan seksama. Apa dengan seksama? Seksama adalah dengan teliti, membaca dengan fokus. Ya, kemudian yang kedua, mencatat informasi penting. Informasi penting yang terdapat dalam laporan hasil pengamatan kalian catat ya. Kemudian menentukan ide pokok setiap paragraf. Paragrafnya ada di mana, Miss? Ada di dalam hasil pengamatan tadi ya. Kemudian mencatat kata kunci laporan. Apa Miss kata kunci? Kata kunci laporan itu kata yang sering disebut dalam sebuah laporan itu. Biasanya berulang-ulang, minimal itu ya 3 kali. Nah, ketika kata tersebut sering disebut, maka itu adalah kata kuncinya. Kemudian menyimpulkan. Nah, menyimpulkan, kalian sudah membaca, mencatat, menentukan ide, mencatat kata kunci. Nah, kemudian kalian menyimpulkan. Menyimpulan seluruh dari laporan itu bisa kalian simpulkan. Kesimpulannya bisa memakai kalimat kalian sendiri, jadi bisa berupa opini, ya, opini atau pendapat. Miss ingatkan, kesimpulan atau menyimpulkan itu berbeda dengan meringkas. Ya, kalau meringkas itu biasanya yang diambil adalah ide pokoknya atau kalimat utamanya. Nah, berbeda dengan menyimpulkan atau kesimpulan. Kesimpulan itu ya kalimat kalian sendiri. Jadi apa sih yang ada di dalam laporan tersebut? Kemudian kalian simpulkan. Nah, itulah adalah kesimpulannya. Nah, ini contoh yang tadi. Miss ulang lagi untuk mencari ide pokoknya. Nah, ini kata yang bergaris merah ini adalah ide pokok, merupakan ide pokok. Masa PPKM darurat. Kenapa Miss ini di sini disebut ide pokok? Karena ada di dalam kalimat utama. Kalimat utamanya itu dari kata pemerintah sampai Bali. Nah, ini ya, sampai kata Bali. Nah, ide pokok itu ada di dalam kalimat utama. Ini paragraf pertama. Kemudian paragraf kedua, ide pokoknya
yang bercetak merah juga, warga tidak ada yang terpapar COVID-19. Ya, apa sih Miss ide pokok itu? Ide pokok itu ada di dalam kalimat utama, kemudian yang merupakan inti dari sebuah paragraf. Ya, inti dari sebuah paragraf. Nah, kalimat utama apa Miss? Ya, ini sebenarnya sudah belajar ya waktu kelas 4. Ya, kalimat utama itu kalimatnya paling umum ciri-cirinya, kemudian dijelaskan oleh kalimat penjelas. Nah, kemudian selanjutnya ya kesimpulannya sekarang. Bagaimana kesimpulannya? Jadi apa Miss kesimpulannya? Kesimpulannya, nah ini dia. Warga yang taat dan patuh pada peraturan serta protokol kesehatan, maka kemungkinan besar terhindar dari COVID-19. Nah, ini kan merupakan opini dari si Raihan yang tadi ya, Raihan Ahmad ini ya, opininya warga yang taat pada maksud Miss, warga yang taat dan patuh pada peraturan serta protokol kesehatan, maka kemungkinan besar terhindar dari COVID-19. Ya. Lanjut. Yang terakhir adalah menilai kesimpulan. Setelah kalian menulis, kemudian menyajikan, kemudian menyimpulkan, yang terakhir adalah menilai kesimpulan. Yang tadi kesimpulan yang kalian tadi simpulkan itu bagus atau tidak? Nah, benar atau tidak? Nah, itu berarti kalian menilai. Nah, bagaimana cara menilainya? Nah, ini dia. Ciri kesimpulan yang baik. Ya. 1. Isi sesuai informasi laporan. Isi kesimpulannya maksudnya ya. Kemudian yang kedua, mengandung ide pokok dan informasi penting. Kemudian yang terakhir, pernyataan yang dibuat menggunakan kalimat sendiri. Ya, itu. Jadi mudah ya menilai sebuah kesimpulan. Jadi yang pertama, Miss ulangi lagi, isi sesuai dengan laporan. Kemudian mengandung ide pokok dan informasi penting. Yang terakhir adalah pernyataan yang dibuat menggunakan kalimat sendiri. Oh iya, ada lagi terakhir ternyata ya, menggunakan kata baku dan kalimat efektif maksudnya ya. Ada 4 maaf. Menggunakan kata baku dan kalimat efektif. Iya, ini sudah dipelajari semua ya. Ya, itu saja mungkin, semoga bermanfaat. Misalnya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.